ya. Ya, soal. Ya, silakan Bok Suhari Sanosa. Tuhan Yesus berkati. Waktu dan tepat. Silakan Pak Bok Suhari Sanosa. Suaranya belum keluar, Bok Su. Ah, udah. Ya, Oke. silakan. Ya, Yuk. Salam semua bapak-bapak, ibu-ibu. halo. Ya, Tuhan berkati. Sehat semuanya ya. Amin. Ya, ini sore kita berbagi dengan sebuah judul dalam bahasa Inggris. Karena ya dapatnya bahasa Inggris jadi pakai bahasa Inggris bukan sok bahasa Inggris. Ya, smart people sometimes must play fool. Kalau mau diterjemahkan bebas ya orang-orang yang merasa pintar, maksudnya mengerti dan lebih mengerti dari orang lain. Kalau orang pintar kan gitu kan, seharusnya kadang-kadang berlagak bodoh gitu. Kalau adu pintar ya repot, ya. Apalagi kalau di gereja adu doktrin, doktrin saya yang benar ini benar, semua pintar-pintar semuanya. Sehingga ya jadinya ribut akhirnya. Tadi pun siang kanseling sama orang, ya sama orang tuanya ya, anaknya ya depresi dan lain sebagainya, terus masuk gereja, terus akhirnya pulang bilang mama sama papa belum bertobat ya, tidak mau ke gereja dan tidak mau baca Alkitab, nantinya neraka loh Pak katanya gitu, langsung begitu ya. Itu kan kalau itu anak mengerti firman ya nggak akan ngomong begitu menurut saya sih, gitu aja. Dia kan merasa mengerti, yang belum mengerti papa mama gitu ya. Nah itulah banyak orang yang merasa mengerti lalu memaksakan pengertiannya kepada orang yang mungkin saja belum mengerti. Atau bisa saja juga di depan itu orang yang diajak ngomong sebetulnya mengerti. Cuma dia belakang nggak ngerti supaya jangan terjadi keributan. Nah kita kadang-kadang nih, saya suka lucu-lucu aja dalam hati saya sih, nggak tahu ya. Kita boleh beda-beda. Kemarin mungkin bapak-bapak juga terima atau ibu-ibu terima juga satu video di mana ada kira-kira 7-8 gereja ya di satu tempat sebelah bersebelah gitu. Wah, gereja A, gereja B, gereja C terus. Saya lagi dalam hati saya ya parkiran satu, gereja segitu banyak. Kalau semua jemaatnya full, apa nggak jadi rame tuh? Gitu aja. Antar jemaat pada ribut soal parkir dan lain sebagainya. Ya, belum lagi kalau misalkan gereja A rame atau gereja A ke gereja B kurang rame, apa nggak menimbulkan sesuatu gitu. Ya, oh kita enggak, ya puji Tuhan. Ya, gitu aja bahasa saya. Ya, saya nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu
mengalami nggak? Karena ini judul ini saya juga mengalami dalam pelayanan saya, dalam kehidupan saya sehari-hari sebelumnya jadi hamba Tuhan juga sudah mengalami. Karena ada orang yang ngotot satu tambah satu yang kita mengerti adalah dua. Tapi saya ketemu orang yang satu tambah satu dia ngotot tiga gitu. Nah, kalau saya juga ikut ngotot, maka ujung-ujungnya kan kita berantem. Nah, sekarang ini dengan bertambahnya usia saya dan lain sebagainya, saya pikir nggak perlu lah. Kalau lu anggap tiga, ya tiga lah. Bukan berarti saya setuju loh, bahwa dua, satu tambah satu dari tiga loh. Enggak loh. Tapi demi tidak terjadi keributan. Tapi kan ada juga kan orang yang, wah Pak, Firman mengatakan, ya, dia ya. Wah, tidak, tidak. Harus disampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, akhirnya saya lihat sih pada ribut sih semuanya. Pada pisah, pada pecah, pada keluar. Karena masing-masing mempertahankan pemikirannya masing-masing gitu. Saya tidak mau ikut campur atau masuk dalam salah atau benarnya, saya tidak ikut campur. Tapi sebelum kita mulai, ada sebuah kisah yang saya kisahkan kepada jemaat di gereja belakangan ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah dengar atau belum, saya nggak tahu. Yaitu mengenai ngotot. Ya, ada keledai pada suatu hari di taman dia ketemu sama macan. Jadi ini bukan cerita lagi mau dimakan sama macan, tidak ya. Kita bisa ngobrol mereka, kopeng. Chan, Chan, lu tahu nggak Chan? Rumput tuh sekarang ya warnanya biru, lu tahu nggak? Nah si macan kan selama ini karena taunya rumput tuh hijau, maka dia bilang nggak bisa hijau. Nah yang satu biru, yang satu hijau. Wah lu mah ketinggalan zaman lo. Sekarang dengan kemajuan tuh jadi hijau, jadi biru. Wah si macan tetap nggak mau ngerti. Akhirnya mereka jadi perdebatan yang luar biasa, tapi ya tidak ada solusi jalan keluarnya. Masing-masing ngotot dengan satu biru atau hijau. Akhirnya supaya mendapatkan jalan keluar, maka mereka berdua menghadap ke Raja Hutan, Lion King. Setelah sampai sana dengan bangganya, dengan suara lantangnya, si keledai, dan kita tahu keledai apa, kita sudah tahu semuanya. Bos, bos, rumput biru kan bos? Sampai dilatin bosnya nih. Dilatin aja, bosnya diam dulu. Akhirnya, iya biru. Nah si macan kan nggak mau terima. Bos, masa rumput biru bos? Kan hijau bos. Kamu saya hukum 3 hari tidak boleh ngomong ya. Mulai hari ini. Waduh, yang hukum bos jadi diem ya. Cuman dia kecewa gitu istilahnya. Nah, si keledai dengan bangganya, thank you bos. Dia berlari, dia berteriak-teriak. Yeay, rumput biru. Lumayan, ketinggalan zaman lu. Atau mau tambahin goblok juga boleh lah. Ya gitu. Rumput tuh biru, bukan hijau. Tahu nggak? Tuh bos juga bilang biru. Setelah si keledai pergi, maka macan menghampiri Lion King dan tanya, bos, yang bener bos, masa rumput biru bos, kan hijau bos, kok bos malah hukum saya lagi bos, udah tahu saya yang benar bos, saya hukum kamu karena kamu tuh bodohnya minta ampun. Ya. Dengan orang yang menguras energi begitu, dengan orang bebal begitu, kamu masih mau berdebat, itu kamu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, kamu bawa orang bebal ke depan aku. Sehingga aku dibawa-bawa pusing. Ini. Sebetulnya kalian bisa selesaikan sendiri. Nah, kisah ini sederhana sekali. Tapi terjadi juga pada ya yang saya hadapi gitu ya. Tempo hari ya. Banyak ya orang-orang begitu ya. Sampai pada wah masing-masing mempertahankan pengertian apalagi khususnya mengenai teologi ya, dan lain sebagainya ya. Wah, rame lah urusannya gitu. Sehingga sana sini saya belakang ini banyak yang pecah gereja dan lain sebagainya. Bahkan ketika saya naik taksi dan supir taksinya adalah dari agama lain,
Sampai dia nanya, Pak, kok gereja kok banyak amat ya Pak ya? Ada namanya A, B, C, D gitu. Ya saya mau ngomong apa ya? Masa saya mau menelanjangi teman-teman gitu ya? Ya saya diam aja ketawa-ketawa. Ya begitulah Pak. Cuman gitu aja saya ngomong. Ya, karena ya memang kita pecah ini ya kadang-kadang karena mempertahankan apa yang kita anggap benar. Padahal sini tadi quotes tadi, smart people sometimes must play full. Kalau kita merasa pintar, kadang-kadang kita harus ngalah. Bukan menyetujui, bukan dengan kukuh, kekeh, keras kepala, mempertahankan apa yang kita anggap benar. Karena kebenaran, saya sering ngomong, perlu waktu untuk dibuktikan. Jadi oke, kita liatin aja siapa yang benar. Gitu aja bahasanya. Ya. Kayak tadi antara ibu dengan anak dan sebagainya. Wah, anak kena ajaran pada pendetanya bahwa selain uang semua itu per bulan harus ke gereja, ya. Terus lagi belum lagi kalau 3 bulan pertama pada awal tahun gaji juga harus store ke gereja. Ya saya mau ngomong apa? Dapat gurunya begitu. Kalau saya ngomong yang lain nanti pada marah semuanya. Sekarang hamba-hamba Tuhan juga pada banyak yang ya begitulah mau buat caranya sendiri gitu. Jadi saya juga diam-diam aja ya. Karena siapa saya sih? Gitu aja ya. Saya hanya seperti anjing menggonggong kafilah berlalu kok. Ya, teriakan di padang gurun siapa yang mau denger? Jemaat nggak punya, gereja nggak punya. Ya udahlah, diam aja lah. Suka-sukamu lah. Gitu. Kalau kau bilang 1 tambah 1 adalah 3, ya sudahlah 3 lah, aku ikutlah. Ya, bukan setuju, bukan membenarkan, tapi supaya kita nggak ribut, cuman itu aja. Karena waktu yang akan membuktikan. Karena orang masa bijak setelah dia tua, setelah dia sudah hampir game lah ya, baru dia bilang, oh iya gua ngapain ya begini. Seperti Rasul Paul juga sama, ya. Semua juga sudah hafal. Dulu kan dia masa hebat bunuh-bunuh orang Kristen. Yang dulu dianggap hebat, sekarang dianggap sampah. Itu makan waktu. Nggak tiba-tiba simsalabim. Eh, Nah, kita kadang-kadang bagaimana? Kita tanpa sadar membuat jemaat bingung, membuat jemaat kadang-kadang ya. Bahkan saya lagi banyak nih di TikTok saya bakal keluar nih. Banyak ya. Apakah kita nih hamba Tuhan nggak mau peduli dia? Kita anggap tuh gereja kita aman-aman semuanya jemaat datang hari Minggu memenuhi jemaat semuanya beres. No, sekarang ini keluarga-keluarga lagi banyak yang hancur bahkan menuju kepada kebinasaan, perceraian, kehancuran dan macam-macam. Tapi apakah kita ini yang jadi hamba-hamba Tuhan, ya gembala, namanya gembala ya ngangon, ngangon domba. Tapi sekarang semua pada sibuk semua dengan segala macam entah apa saya nggak tahu lah. Sehingga akhirnya dombanya berkeliaran kemana-mana dan nggak diurus. Yang diurus maaf aja mungkin hanya soal ya urusan kantong gitu istilahnya. Maaf ya, jangan marah ya. Kan nggak semua begitu ya. Iya. Contohnya kenapa? Dari 100 domba, satu yang lari kan? Kenapa dia lari? Ya dia bandel. Memang dia bandel. Mungkin dia nakal atau segala macam lah bahasanya lah ya. Sehingga dia keluar dari kelompoknya yang 99. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia cari loh. Dia gendong kembali. Nah, kita masih nggak seperti Yesus. Kita cuma hanya tinggal nyanyi kok. Ku mau sepertimu Yesus. Tapi begitu orang pada jemaat hilang, ya udah biarin aja dia. Nanti Tuhan kirim lagi domba-domba baru. Waduh keren. Ya sudahlah. Itu ngomong-ngomong apa? Orang tua ini nggak bisa ngomong apa-apa. Ya udah liatin aja gitu. Tapi orang-orang yang lucu ya berdoa, berdoa Tuhan kirim jemaat. Begitu jemaat datang, lu 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 ajak debat, lu usir, lu bikin cerita-cerita yang gak karuan, khotbah miring-miring. Sampai saya bilang ya gereja juga sekarang ya udah kemasukan segala macam semuanya. Apakah cuman
Maaf ya, mungkin saya salah ngomong ya, minta maaf ya. Karena saya beranggapan gereja Indonesia sini ini pada umumnya berafiliasi ke Barat. Jadi apapun yang datang dari Cungpo, China, semua berhala. Nggak fair banget. Dracula, vampire dari Eropa, gereja setan dari Amerika. Kalau kita ke Afrika, gereja-gereja pada pakai salib semuanya, tapi tariannya, persembahannya, wudhu, Amerika Latin juga demikian. Bahkan dari yang teman-teman kita yang lain juga punya sekte-sekte tersendiri yang juga ada mistik-mistiknya. Jadi seolah-olah semua apapun yang datang dari Sungguh itu semuanya berhala. Saya bilang enggak juga loh. Semua lu larang, angpau lu terima lu. Enggak fair banget lu, saya gituin aja. Enggak tahu tuh Pak Coach setuju nggak tuh. Ya, janganlah ya. Enggak fair banget lah. Ya, enggak tahu lah ya. Sepertinya kalau kita membawa satu satu quotes dalam bahasa Mandarin juga seolah-olah tuh semua dari agama A, agama B. Ntar dulu, semua orang bisa nulis quotes kok. Tepat sudah ngomong kalau nggak salah ya. Hmm. Nggak semua coach itu dari agama A, agama B. Oke dah kita ngomong taruhlah dari agama A, agama B dah. Nah kalau bagus kenapa sih? Kalau bagi saya ya, kalau bagus kenapa? Gitu. Salahnya di mana? Di Alkitab juga ada, cuman bahasanya lain aja. Gitu. Apakah semua harus, wah, nggak boleh, nggak boleh kalau nggak ada Alkitab? Ya terserahlah, ya. Masing-masing kita punya latar belakang lain-lain kok. Ya, kalau mau dihormati, hormatilah orang gitu. Ya, kita suruh memenangkan seluruh jiwa, seluruh bangsa. Yesus cinta segala bangsa. Saya nyanyi tuh, saya potong lagi. Kecuali para Cina, gituin aja. Soalnya kalau dari Chinese tuh semuanya berhala gitu. Kalau dari Amerika kayak apa kayak Halloween juga diterima. Gereja nggak nolak. Iya. Ayo, apa tuh Eh, yang 14 Februari itu apa? Lupa apa namanya. Valentine. Heeh. Itu dasarnya apa? Cupid sama pacaran gelap sama Venus. Legenda itu Yunaninya. Kok dijadikan hari kasih sayang diterima tuh? Kok boleh-boleh gitu tuh? Diboleh-bolehin aja karena datang dari barat. Kalau datang dari Cungko, wes gak boleh. Kalau kita tidak mengerti kebudayaan salah satu bangsa, jangan bicaralah. Itu bahasa saya. Seperti sekarang saya nih. Saya nggak ngerti kebudayaan teman-teman kita yang Batak. Apa suruh saya bicara? Oh, nggak berani saya. Bisa dibombardir saya. Oh, nggak ngerti apapun juga kok. Mengenai ulas saja gua nggak ngerti. Lebih baik kan nggak ngomong. Karena nggak ngerti. Kalau nggak ngerti jangan banyak ngomong deh. Itu aja bahasanya. Maka itu kadang-kadang kita yang merasa mengerti. Yuk kita must play stupid gitu. Ya must playful gitu. Ya, dalam bahasa Tionghoa cuangsa. Hmm? Picui cuangsa. Picui itu paksa diem tuh. Bahasa Jawanya itu mingkem. Dipaksa. Kalau silent kan cuma diam aja. Picui. Kadang-kadang kita perlu mulutnya didiemin karena mata kita lihat. Akhirnya mulut kita pengen ngomong. Gitu aja. And harus cuangsa. Smile. Smile itu terlalu halus. Senyum, ya, 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 ya. Padahal enggak sih. Tapi cuangsa itu belaga bodoh. Dengan pikir positif, bukan negatif. Jangan dibawa ke negatif. Ini bawanya ke positif supaya kita tetap damai. Menghargai orang dengan pemikiran orang yang belum sampai gitu bahasanya. Karena kalau kita mengutip firman ya banyak sekali di Amsal. Sampai saya pikir banyak banget gitu istilahnya ya. Oke dah sedikit-sedikit aja ya. Amsal 12 ayat 23. Orang bijak menyembunyikan pengetahuannya. Ini apa sih kalau nggak cuangsa? Pura-pura bodoh? Dia kan nggak bodoh. Ya betul nggak? Saya nggak tahu sama nggak ngertinya ya. Tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Wah, kalau kita nggak bisa, mungkin mungkin malah jadi bodoh. Udah salah keras lagi.
Nah kan lucu kan. Sehingga orang jadi bingung ya semua. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Nah, sebetulnya sama saja artinya. Cuma memang tidak letterlek, tidak hurufiah. Mau nggak kita artikan ke situ? Ya terserah masing-masing lah. Ya, tapi mari. Itu walaupun quotes, kalau kita bisa jalankan, dahsyat men. Kita kemana pun kita diterima. Contohnya saya punya TikTok sekarang ini. Saya pakai segala macam di depan selain Shalom aja. Salam damai sejahtera, salam kebajikan, ya, uh, nama budaya. Saya pakai apa lagi tuh? Om Swastiastu, ya, ya. Semua saya pakai sehingga saya punya apa tuh viewers ya. Itu dari berbagai macam agama loh. Dan mereka semua berterima kasih. Mereka nggak sampai alergi terima dari saya. Waduh ini orang Kristen punya nih, jangan dilihat. Enggak juga tuh. Kalau kita hanya fokus kepada wah kita sudah ini orang lain, yang lain tuh pasti bagian neraka, kita ini surga. Wih, belum tentu men. Kalau kelakuan nggak karu-karuan gitu aja bahasanya. Ya. Kalau terusin lagi nih banyak soalnya ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Hah, ujung-ujungnya hancur sendiri. Iya. Bahasa saya yang dulu ya. Jangan bergaul dengan orang yang menguras energi. Bergaulah dengan orang yang menambah energi. Orang yang menguras energi yang ngeyel gitu. Tadi juga oh, yang apa tuh counseling ya. Saya bilang ya, tolong dong jangan ngeyel dong ya. Capek loh. Kemarin konseling sampai 6-7 jam. Kita kan udah tua, udah capek nih konseling. Lu kalau ke pengacara, lu bayar berapa tuh? Cuman ke pendeta aja nggak bisa ngomong, kita diam-diam semuanya. Ya. Nah, apalagi dulu nih, udah berapa tahun sebelum jauh sebelum udah berapa puluh tahun lalu. Ya, saya masih ingat tuh, ada orang mau konseling, maksa datang ke rumah. Saya udah mau tolak karena saya mau pergi, ada janji. Dia maksa, sejam aja Pak. Tanya, ya udah deh, sejam deh ya. Oke, sejam ya, oke datang. Datang, saya minta istri saya yang menemani di bawah ngobrol ngobrol sama dia. Saya di atas, saya persiapan, terus saya ganti baju, saya dengerin terus, kedengeran sih soalnya ya. Dia kayaknya ngotot. Abis, ya bukan nggak mau Bu, tapi wah, terus begitu terus. Nah, saya turun, saya suruh istri saya naik ganti baju, saya turun, saya langsung Bu, tadi saya dengan ibu ngomong terus ya. Apa yang istri saya sampaikan, ibu selalu menjawabkan, ya. Berarti maaf ya Bu ya, ibu tuh ngeyel, tak gituin aja. Saya nggak tahu dia marah atau nggak tahu deh. Capek kalau ketemu orang yang wah ngotot bahwa dirinya bener terus. Dan juga nggak mau keluar dari kubangan gitu. Mau dimandiin kalau you balik lagi ke kubangan ya tetap aja you kotor. Keluarlah dari kubangan. Nah, yang konseling-konseling juga begitu ya. Mereka nggak ngerti konseling. Mereka mau curhat supaya kita menyetujui apa yang mereka mau. No, 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 no. Nggak tahu kalau yang lain saya sih nggak mau. Lu mau konseling, lu mesti dengerin gue. Lu nggak setuju nggak apa-apa. Gitu bahasanya. Lu doa lagi, tanya sama sama Tuhan, lalu siapa tahu tunjukin seorang hamba Tuhan lagi. Nah, kalau jawabannya sama, itu sudah cukup buat saya, itu konfirmasi, selesai. Lu jangan tanya 10 pendeta, kepala lu pusing. Itu aja bahasanya. Jawabannya 10. Kan lu bingung sendiri, saya bilang. Tapi kemarin juga baru dengar lagi nih dari teman. Ini dulu ada sebelum pandemi, datang yang dulu saya pernah cerita kalau nggak salah, seorang ibu baru tahu suaminya punya punya istri 14. Saya pikir sudah selesai lah, sudah berapa tahun nih. Nggak tahu sampai kemarin, belum selesai persoalannya. Nah lo, dia masih mau berkutat di dalam persoalan itu. Ya terserah lah kalau kuat. Mau diapain? Kita bisa apa? Anak sendiri aja kalau dikasih tahu nggak mau dengar, kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Apalagi sekarang orang tua juga. Ketemu anak juga kadang-kadang. Memaksakan kita punya pola pikir yang lama, harus begini, harus begini. Kalau anak itu, wah kurang ajar. Bahkan ada yang sampai putus hubungan. Kalau yang Chinese ya, wah dan lain sebagainya. Itu kan hubungan toksit. Toksit dalam bahasa ini tuh sing. Sifatnya beracun. Sehingga akhirnya ya racun ini masuk
di anak itu dari kecil sekarang sampai usia sampai hampir 30 ya sudah masuk lah. Lalu tiba-tiba suruh ketemu pendeta suruh bersih. Yang ngotorin lu yang bersihin gue. Enak aja lu. Itu kan tabur tuai. Tidak ada tuaian tanpa taburan. Betul kan? Kan gitu. Nah lu ditabur ya lu tuai lah. Lu tabur gituan sih. Makanya saya kasih tahu nih Bu, anak tuh seperti kertas putih kosong. Ibu mau isinya apa? Ya, isilah dengan baik. Apalagi ada yang bilang investasi ke anak. Sekarang kok begini, pada kurang ajar, nggak balas orang tua, nggak balas segala macam. Emang anak investasi, gitu aja. Kalau pilih investasi, wah dulu salah lo. Ya, gitu. Itu isi investasi oke pakai bahasa investasi deh kita dah. Investasikan yang kebaikan, investasi eh, pengampunan, investasi mengalah, investasi yang baik-baik lah semuanya. Itu investasi boleh itu. Lu jangan investasikan suatu uang yang berjumlah MM-an dan menyekolahkan dia di luar negeri, lalu sekarang dia pulang dia punya pola pikiran lain. Emang enak kirim anak ke luar negeri? Pulang-pulang kebanyakan jadi lain tahu nggak semuanya. Karena mereka sana ham bicaranya, ham Saikon itu. Iya. Nah, kita kan jadi bingung. Anak gua sekolahin ke gereja, kasih dia uang jajan, kasih dia uang segala macam. Uangnya store ke gereja untuk Tuhan. Akhirnya kurang terus. Papanya yang nggak ngerti, yang ngomel lah. Gila, uang lu habis minggu kemanain? Ke gereja. Nah lo, nah si bapak kan nggak mau ngerti. Udah gitu gerejanya maaf aja ya, bukan bikin gereja kok. Beli mobil, beli rumah. Nah, itu terjadi di luar negeri tuh. Di sini nggak ada kok. Begitu kan? Kalau saya ngomong kadang-kadang saya takut kalau diundang sama Pak Aku atau nggak soal karena ngomongan gue gak enak banget buat hamba Tuhan beneran deh. Mau ganti-ganti kayak yang lain jangan gue dulu. Karena gue ngomong kadang-kadang, aduh, ya habis bagaimana ya keadaannya begitu sekarang ini. Makin hari, seperti firman Tuhan yang jahat makin jahat, yang baik makin baik. Nah kita yang mana? Kita hamba Tuhan kok bisa kita jadi makin jahat? Kita putar-putar tuh firman sesuai dengan wah untuk keuntungan kita. Kenapa begitu? Nah kita nih hamba Tuhan ya maaf ya. Nggak tahu saya alami, nggak tahu yang lain alami nggak. Kita maksudnya A aja. Jemaat kadang-kadang terimanya B, C, D. So what? Kalau kita ngomongnya nggak sesuai dengan gereja tersebut, kita udah nggak diundang lagi. Kena nggak sevisi. Ya keren. Ya udahlah. Ya resiko. Gereja-gereja orang, ya lo mau undang, ayo. Nggak undang, ya mau ngomong apa? Kita kan nggak bisa paksa. Tapi aku sih percaya satu pintu tertutup, pintu lain Tuhan bukakan. Selesai, udah gitu aja bahasanya. Ya, kalau kita terusin lagi deh supaya puas dengan firman dah. Habis kalau firman nanti katain gue salah lagi ngomongnya. Ini cari lagi ya. Nah, 16:20. Oh, Hei, itu yang muda dua. aduh. Nah, tuh Amsal 14 ayat 7 juga mengatakan sama sebetulnya. Ya, nggak usah dekat-dekat dengan orang yang menguras energi kalau menurut bahasa saya. Ini bahasa sehari-hari. Tapi pada mana kan bahasa begini. Jauhlah orang bebal. Karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Sama dengan si keledai tadi. Seharusnya macan meninggalkan dia. Tapi bawa-bawa di si keledai ke depan Lion King. Nah, konyol kan jadinya. Kan gitu. Dan banyak orang ya mencari bahasa bahasa ini bahasa Jawa apa bahasa ini saya bolok teman-teman gitu. Wah, cari kelompok. Wah, wah, ini nggak benar yang ini nih. Wah, semua ngerti nggak ngerti, pokoknya iya nggak benar. Apa begitu? Ya, tuh 14:8 Amsal semua. Mengerti jalan sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Apa dia merasa bodoh? Enggak juga. Dia merasa benar kok, dia merasa pinter kok. Pinter malah keblinger. Kan kita udah tahu dong bahasanya, pinter keblinger kan. Banyak sekarang orang pinter keblinger. Hebat-hebat kok, punya titel semua kok. Tapi keblinger semua. Nah kalau ngomong begini, lu siapa?
Kan dibalikin saya begitu. Ya udah deh, gue diem dah. Ya, kira-kira kan udah habis kan waktunya ya Pak Ko ya. Kan setengah jam aja kan. Jangan panjang-panjang lah, ntar pada sakit semuanya lagi. Oke, dicatat lagi dah. 14-16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Nah, itulah. So, kalau kita ketemu yang bebal, sudahlah. Ngapain sih kita bikin ribut sama mereka? Apalagi soal doktrin. Siapa yang benar sih? Gitu aja. Ya udah. Kalau si A merasa benar, oh iya, heeh. Selesai. Cuma sekarang kan nggak ada, udah nggak ada etika kan, nggak cocok di gereja keluar. Aku cuma bilang tolong deh keluar juga buat saya biasa aja kok, karena tidak ada pesta yang tidak bubar, pasti bubar lah. Oke baiklah, lu masuknya baik-baik, keluarnya baik-baik dong, salaman dong. Jangan keluar dengan sesuatu yang wah kemarahan atau kebencian, bahkan merusak dan lain sebagainya. Ngapain gitu istilahnya? Ya udahlah salaman. Dari kalau ketemu kan enak kita ngopi lagi, ngobrol lagi, walaupun kita tidak sejalan. Nggak jadi soal. Saya berapa kali dulu. Ya udah happy happy aja. Ketemu si senior ya gue ajak kopi selesai. Ya, jadi nggak ada apa-apa gitu. Cuman kita touching xiao kuai tau nggak dalam bahasa Tiongkoknya tuh. Yang kecil-kecil kita ributin gitu. Dengan alasan prinsip ini kebenaran firman Tuhan. Ya sudahlah kalau udah ngomong begitu ya terserah lu dah. Lu makan dah gitu istilahnya bahasa gelodoknya tuh. Lu makan dah. Pinternya lu gitu aja ya. Lu anggap gue bodoh, iya gue bodoh dah. Nah, selesai. Mau diapain? Ya, oke teman-teman sampai di sini aja deh. Jangan kepanjangan nanti pada puyeng. Tempo hari Pak Johan itu, Johan mana? Johan siapa tuh? Nggak muncul tuh ini hari tuh. Ya, Johan Sembiring ya? Bukan Johan Sembiring, Johan siapa tuh? Tuan Untung. Oh, Johan Untung ya. Ha. Waduh, Pak Hari saya ditampar sama Pak Hari. Enggak, gua nggak nampar. Gue cuma ngingetin doang. Haleluya. Terima kasih Tuhan berkati. Nah, terima kasih Bob Suhari Sanosa yang sudah memberkati kita semua ya. Ini judulnya temanya bisa dibilang pin-pin boy ya, pinter-pinter bodoh ya. Jadi kita memang jadi anak Tuhan itu harus rendah hati ya. Lah iyalah. Jadi kalau ada persaingan mungkin ya, persungutan, baiknya kita yang dibilang kata orang yang waras ngalah deh. Nah iya begitulah. Kalau merasa waras ya, ngalah lah. Kalau enggak ya buat apa ya kita berargumen ya. Tapi hasilnya kan kita jadi permusuhan antara kita ya dengan orang lain ya. Kita harus menjaga Kristus itu tetap ada ya di setiap kita. Humble gitu ya. Jadi orang yang Amin. humble ya. Terus jadi ya saya juga melihat memang hidup manusia ini nggak ada yang sempurna ya. Yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Tapi kita belajar karena kita serupa segambar dengan Tuhan. Oh iya, Pak Ko, satu Pak Ko. Sorry, Ya, silakan. potongnya maaf ya. Ya, Ya, saya nggak tahu apakah kalian lihat saya punya TikTok atau nggak ya. Saya berpendapat ya, kalau saya salah kasih tahu aja, nggak apa-apa kok saya terima kok ya. ya. Buat saya Yesus tuh rasional loh, bukan irasional loh. Iya, kenapa saya ngomong begitu? Karena ketika 4.000 atau 5.000 orang ikutin di khotbah, itu kelaparan. Dia nggak maksa loh, lu percaya gua Tuhan, gua bisa buat mujizat supaya lu orang nggak kelaparan. Nggak ada ayatnya bunyi begitu tuh. Cuman kasih tahu para murid, lu kasih dia makan. Malah para murid bingung kan? Cuma segini, mana cukup, Kira-kira kan begitu. Tenang, itu urusan gue. Nah, mungkin yang semua. Karena mereka perlu roti, bukan perlu doa. Nah, hamba Tuhan ini nggak rasional. Orang perlu uang, lu kasih doa. Orang perlu bantuan, kesembuhan, lu kasih doa. Nggak rasional. Yang kusta perlu kesembuhan, kasih sembuh. Yang timpang, yang buta, semua
dikasih apa yang kebutuhan mereka. Bukan cuma doa-doa, terus percaya ya, percaya Yesus pasti bisa menyembuhkan. Jawabannya amin lah. Oke Pak Ko. Ya, makasih Botu ya. Ya, memang kita ini benar-benar juga punya hati yang bisa saling memperhatikan ya satu lainnya. Betul kata Bung Suhari ya. Kita ini harus melihat di satu sisi kesulitan apa yang sedang teman kita mungkin alami ya. Bukan dengan doa kita, betul kita harus bantu juga dalam doa. Tapi kalau keadaannya sudah mendesak ya harus kita tolong ya. Kita harus bisa membantu satu dengan yang lainnya. Karena di firman Tuhan kan dikatakan setelah kita yang terutama mengasihi Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Mengasihi sesama kita, baru diri kita sendiri. Amin. Ya. Jadi hari ini luar biasa ya. Saya sudah simak dan ini adalah karakter setiap manusia ya yang harus kita ubah supaya kita bisa mengikuti teladan Kristus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Suhadi Sanosa. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga istri anak mantu cucunya semuanya diberkati. Kamsya. Amin. Silakan Pak Joni Iskandar. Oke. Ya, terima kasih untuk Bokso Harisanosa yang sudah memberkati kita dengan firman hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, cuman doa syafaat ini harusnya Opung Brahmana, tapi beliau kelihatannya hari ini nggak bisa karena ada tugas. Ya, ada Koni, silakan Bu Koni. Ya, nanti silakan. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan satu lagu ya. Ini mungkin headset saya ada kerusakan nih, kadang-kadang suka hilang gitu. Baik. Kita nyanyikan sebuah lagu Amazing Grace.
Ya, silakan Bu Poni. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Kembali kami datang bawa kakimu Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji, memuliakan namamu dan mendengar sabdamu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk waktu hari Sanosa Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau beri hikmah marifat dari Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau juga beri kekuatan kesehatan buat Pak Hari Tuhan, Opa Hari Sanosa Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Engkau pakai masa tuanya lebih setia lagi mengiring Engkau beri pewahyuan demi pewahyuan lebih lagi Tuhan. Bapak, lewat kehidupan Opa ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan namamu Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, jadikan kami menabur yang baik dan menuai yang baik Tuhan. Kami mau berbuat baik untuk kemuliaan namamu Bapak. Bapak, Engkau juga pakai kehidupannya. Engkau juga berkati istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Supaya Opa Hari Sanosa juga boleh setia kepada Engkau Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau juga berkati kehidupan sehari-harinya Tuhan. Engkau beri kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami mengucap syukur masa tuanya dia mempersembahkan tubuhnya untuk Engkau Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Kehidupannya banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Joni Pak Joni Tuhan yang telah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Bapak, lewat pujian yang dia naikkan banyak yang sakit Engkau sembuhkan. Lewat pujian ada kuasa Bapak. Bapak, hadirat-Mu nyata Bapak dalam family ministry Tuhan. Engkau pakai Pak Joni lebih lagi Tuhan. Engkau berkati istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Dalam pelayanan apapun, banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Komingwan Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan Bapak. Jantungnya sudah Engkau ganti dengan jantung yang baru Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Gembala sidang di family ministry Tuhan, beri kekuatan kesehatan Tuhan. Beri hikmah marifat dari Engkau Tuhan. Engkau juga berkati istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Supaya satu keluarga boleh setia mengiring Engkau Bapak. Lewat kehidupan Pak Komingwan banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Hendra Winata Tuhan. Bapak, terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada Pak Hendra Tuhan. Pulihkan lebih lagi Tuhan. Dari ujung kepala sampai telapak kaki dengan keadaan yang sehat Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati pelayanan Pak Hendra lewat kehidupan banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, Engkau juga berkati istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang baik hadir maupun tidak hadir Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Pak Johan Untung sudah keluar dari rumah sakit Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau pulihkan kesehatan lebih lagi Tuhan, supaya Pak Johan Untung boleh kembali melayani Engkau di family ministry Tuhan. Engkau juga berkati dia sebagai gembala sidang di gerejanya Tuhan. Engkau lewat kehidupan Pak Johan Untung banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, kami percaya Engkau juga berkati istri dan anak-anaknya Bapak, supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan Bapak, yang masalah Engkau buka jalan Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau juga memberkati anak kami, cucu kami semua Tuhan. Kami mau satu keluarga family ministry boleh melayani Engkau, bukan karena kebiasaan kami, karena karunia yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, supaya dari gembala, pengejamu, dan jemaat boleh bergandengan tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan namamu Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Adakan kedamaian buat bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur
sekarang lagi penghitungan suara Tuhan, siapapun yang terpilih nanti Tuhan yang memimpin bangsa kami, supaya mereka takut akan Kau dapat mengubahkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, lawatan-Mu terjadi Bapa. Sebelum kedatangan-Mu kedua kali, bangsa kami boleh bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa pulihkan keadaan ekonomi, politik, sosial Bapak. Kami percaya Tuhan ada kedamaian, tidak ada keributan, tidak ada kerusuhan Bapak. Supaya bangsa kami tetap berbineka tunggal ika dan negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, kami juga berdoa untuk jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Engkau utus Tuhan untuk melayani baik di kota-kota, pedesaan maupun di pelosok-pelosok Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk negara-negara Tuhan, baik negara luar maupun dalam negeri Tuhan. Ada kedamaian Tuhan, baik Israel dan Palestina, Rusia dan Ukraina Tuhan, tidak ada peperangan, tidak ada keributan Tuhan, ada kedamaian Tuhan, supaya mereka semua akur Tuhan, bangsa kami Tuhan, negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, jadikan kami penjala-penjala manusia untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Kami percaya Engkau yang sempurnakan doa kami. Saya serahkan Ko Mingwan untuk terima doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Semua orang yang sudah diberkati firman Tuhan Bapak Ibu, sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, silakan bincang-bincang, boleh dibantu dengan siapa ini? Pak Joni, silakan Pak Joni. Besok yang melayani family ministry yang Ibu Grace Mail ya. Kita akan diberkati firman Tuhan. Seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Boksu Hadi Sanosa. Silakan Pak Joni. Oke. Mudah-mudahan nggak bosan saya lagi. Ya, terima kasih Pak Gembala, terutama kepada Boksu Hari Sanosa yang sudah memberkati kita ya hari ini dengan tema Smart People Playful, yang kalau dalam terjemahan bebas mungkin bisa dikatakan orang pintar berpura-pura bodoh. Betul nggak tuh ya Pak? Orang pintar pura-pura bodoh. Lebih bagus orang pintar pura-pura bodoh apa orang bodoh pura-pura pintar ya?